Amerika Serikat telah mengumumkan langkah-langkah dramatis untuk memperluas sanksi terhadap Rusia. Namun, sanksi tersebut tidak hanya menargetkan Rusia. Perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang menjual semikonduktor ke Moskow kini ikut menjadi sasarannya. Langkah itu dilakukan Amerika Serikat sebagai upaya untuk melemahkan mesin militer Rusia yang sedang melancarkan perang terhadap Ukraina. Departemen Keuangan Amerika meningkatkan risiko sanksi sekunder bagi sejumlah keuangan asing yang mendukung ekonomi perang Rusia. Mereka menyebut hal itu bisa menghilangkan akses ke sistem keuangan Amerika jika terus bertransaksi dengan Rusia. Amerika juga membatasi kemampuan pangkalan industri militer Rusia untuk menggunakan perangkat lunak dan layanan teknologi informasi tertentu dari Amerika. Langkah-langkah baru ini juga mencakup sanksi terhadap lebih dari 300 individu dan entitas di berbagai negara, termasuk Asia, Eropa, dan Afrika. Departemen Perdagangan Amerika pun mulai menargetkan perusahaan di Hong Kong yang mengalihkan semikonduktor ke Rusia dengan nilai hampir 100 juta dolar. Chip buatan Amerika Serikat dan teknologi lainnya telah ditemukan dalam berbagai peralatan militer Rusia di medan perang. Setelah Rusia merebut Crimea pada 2014 dan melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022, Amerika Serikat memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi baru. Meskipun banyak analis tidak yakin sanksi itu akan segera mengubah perhitungan Presiden Rusia Vladimir Putin, mereka percaya kalau itu akan mempersulit Rusia untuk melanjutkan perang dan melemahkan ekonominya. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk memutus sisa pasokan bahan dan peralatan internasional, termasuk ketergantungan Rusia pada pasokan penting dari negara ketiga. Sanksi juga dijatuhkan pada bagian-bagian penting dari infrastruktur keuangan Rusia, termasuk Moscow Exchange yang telah memfasilitasi penghindaran sanksi. Sementara MOEX terpaksa menghentikan perdagangan dolar dan euro di pasar keuangannya yang terkemuka. Pengumuman ini datang saat Presiden Joe Biden berangkat menghadiri pertemuan puncak G7 di Italia. Salah satu prioritas para pemimpin G7 adalah meningkatkan dukungan untuk Ukraina dan melucuti mesin perang Rusia. Peter Harrell, mantan Direktur Senior Ekonomi Internasional Gedung Putih, menggambarkan sanksi ini sebagai pergeseran paradigma. Itu lantaran mereka bisa memutus akses bank asing dari sistem keuangan Amerika Serikat jika bertransaksi dengan bank-bank besar Rusia. Sanksi ini mengirimkan pesan jelas kepada bank-bank di Tiongkok, Turki, UEA, dan negara lain di luar G7 yang juga beresiko terkena sanksi jika terus bertransaksi dengan bank-bank besar Rusia.